Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Deswita, Prodi Pendidikan Geografi kelas 1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyeksi peta. Yang pertama yaitu pengertian proyeksi peta. Yang dimaksud dengan proyeksi peta adalah cara pemindahan garis paralel dan meridian dari globe ke peta. Globe yang digambarkan ke bidang datar atau peta tentu akan mengalami kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat penggambaran, disebut dengan distorsi. Selanjutnya yaitu mengenal proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran membentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bidang lengkung ke bentuk bidang datar, dengan persyaratan bentuk yang diubah itu harus tetap, luas permukaan yang diubah, dan jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya juga harus tetap. Dalam pembuatan peta, apabila kita ingin menggambarkan perubahan benda yang berukuran 2 dimensi, benda itu harus diproyeksikan ke bidang datar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang koordinat peta. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sistem koordinat peta yang resmi ada 2 macam, yaitu yang pertama koordinat geografis. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur, itu bujur barat dan bujur timur yang tegak lurus terhadap khatulistiwa. Dan garis lintang, itu lintang utara dan lintang selatan yang sejajar dengan khatulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta rupa bumi yang dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Yang kedua itu koordinat grid atau koordinat UTM. Koordinat grid yang dinyatakan terhadap sumbu X atau apsis dan sumbu Y atau ordinat. Dalam koordinat grid, kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak terhadap suatu titik acuan atau datum. Koordinat grid yang lazim di peta adalah koordinat grid UTM atau Universal Transverse Mercator. Sumbu yang digunakan adalah sumbu X dan Y. Garis horizontal diberi nomor urut dari barat ke timur atau kiri ke kanan, sumbu X. Garis vertikal diberi nomor urut dari selatan ke utara atau bawah ke atas, sumbu Y. Sistem koordinat grid mengenal nomor 4, 6, 8, dan 4 atau 6 angka, dan untuk daerah yang lebih sempit atau detail dengan penomoran 8 atau 14 angka. Koordinat grid 14 angka terdiri dari 7 angka apsis atau X dan 7 angka ordinat atau Y. Pembahasan materi yang kedua, yang pertama itu macam-macam proyeksi peta. Proyeksi peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam atau jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis-jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi yang digunakan. Proyeksi azimutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Proyeksi kerucut atau konik. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Proyeksi silinder atau cylindrical, bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Yang kedua yaitu jenis proyeksi peta menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. Proyeksi normal atau polar, sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring atau obligu, sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Proyeksi transversal atau ekuatorial, sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Proyeksi tangen atau menyinggung apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Proyeksi
proyeksi sekant atau memotong apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Yang ketiga yaitu jenis proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Proyeksi ekuidistan, jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi konform, besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi ekuivalen, luas permukaan yang digambarkan di atas peta sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya itu kelemahan dan kelebihan tiap proyeksi. Yang pertama berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Yang pertama itu proyeksi ekuivalen, kelebihannya adalah luas daerah dipertahankan sama. Artinya luas di atas peta sama dengan luas di atas muka bumi setelah dikalikan skala. Yang kedua itu proyeksi konform, kelebihannya adalah bentuk-bentuk sudut peta dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Yang ketiga itu proyeksi ekuidistan, kelebihannya jarak di peta sama dengan jarak di muka bumi setelah dikalikan skala. Sedangkan kelemahannya yaitu seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Yang kedua itu berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Kelebihannya, yang pertama itu proyeksi normal. Kelebihan sumbu simetrisnya terhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua proyeksi miring, kelebihan sumbu simetrisnya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga itu proyeksi transversal, kelebihan sumbu simetrinya tegak lurus pada sumbu bumi atau terletak di bidang ekuator. Proyeksi ini disebut juga dengan proyeksi ekuatorial. Kelemahannya yaitu jarak antar titik di peta setelah disesuaikan dengan skala peta tidak sama dengan jarak asli di muka bumi. Yang ketiga yaitu berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Kelebihannya, yang pertama itu proyeksi zenital atau azimutal. Kelebihannya adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Yang kedua itu proyeksi kerucut. Kelebihannya adalah proyeksinya berupa kerucut. Yang ketiga yaitu proyeksi silinder. Kelebihannya dari proyeksi ini adalah bidang proyeksinya lebih berupa silinder. Sedangkan kelemahannya yaitu proyeksi silinder tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan koordinat geografis dan grid. Yang pertama itu koordinat geografis. Koordinat geografis pada proyeksi UTM mempunyai referensi posisi acuan dan arah yang sama, yaitu titik pusat proyeksi untuk posisi dan arah utara grid di meridian pusat sebagai arah acuan. Yang kedua yaitu koordinat grid atau UTM. Pada proyeksi UTM, sistem koordinat yang digunakan adalah artmetrik 2 dimensi dengan 1 meter. Kesepakatan posisi titik acuan berada di pusat proyeksi, yaitu perpotongan proyeksi garis meridian pusat pada zona tertentu dengan lingkaran ekuator.